Oke, mari kita mulai pembahasan yang cukup provokatif ini. Topiknya adalah tentang posisi kita, umat manusia, dalam skema besar kehidupan. Kita kan sering banget ya ngelihat diri kita ini sebagai puncak evolusi, sebagai jawaranya. Tapi, gimana kalau ternyata kita ini cuma sekejap mata aja dalam sejarah alam semesta? Kita ini seringkali ngerasa spesial, seolah-olah kita ini tujuan akhir dari semua kehidupan. Tapi kalau kita lihat datanya, ceritanya beda banget. Angka ini, 99,9%, ini pengingat yang telak banget kalau kepunahan itu bukan tragedi langka, tapi justru, pola yang biasa terjadi di bumi. Hampir semua yang pernah hidup, sekarang udah nggak ada. Coba deh bayangin, kalau seluruh sejarah bumi yang 4,5 miliar tahun itu kita jadiin satu garis panjang, nah, keberadaan kita, Homo sapiens yang baru 300.000 tahun ini, itu cuma setitik debu yang hampir nggak kelihatan di ujungnya. Ini nunjukin kalau kita ini spesies yang masih baru banget dan terus terang ya rapuh. Nah, ini perbandingan yang seru banget. Kalau rata-rata spesies mamalia itu bisa bertahan hidup sekitar 1 juta tahun, maka kita, Homo sapiens, yang usianya baru 300.000 tahun, ibaratnya kayak orang yang baru masuk umur 30-an lah. Belum tua-tua amat, tapi jelas bukan anak-anak lagi. Kita baru pakai sekitar sepertiga dari jatah hidup normal kita. Oke, jadi apa artinya semua ini? Apa artinya jadi spesies yang relatif baru dan bisa dibilang rentan dalam cerita besar evolusi? Yuk kita lihat lebih dalam lagi. Kutipan dari para ahli paleontologi ini benar-benar mengubah cara kita mikir soal kehidupan di bumi. Bertahan hidup itu ternyata bukan soal jadi yang paling kuat atau paling hebat, tapi ini soal kombinasi yang rumit antara adaptasi dan kadang-kadang murni keberuntungan evolusioner aja. Sekarang, mari kita bedah gimana kepunahan itu terjadi di masa lalu dan kenapa yang terjadi sekarang ini beda banget dan jujur aja cukup mengkhawatirkan. Sepanjang sejarah planet kita, setidaknya ada 5 kali peristiwa kiamat besar yang sering disebut The Big Five. Ini kayak tombol riset raksasa dari alam. Bencana dahsyat kayak hantaman asteroid atau perubahan iklim yang ekstrim emang memusnahkan banyak kehidupan. Tapi justru itu yang membuka jalan bagi makhluk-makhluk baru buat muncul dan berkembang. Nah, disinilah letak perbedaan utamanya. Apa yang sekarang disebut ilmuwan sebagai kepunahan massal ke-6 yang lagi kita alami ini beda total. Penyebabnya bukan asteroid atau letusan gunung berapi. Penyebabnya kita, manusia. Dan kecepatannya, ini yang gila, bisa puluhan sampai ratusan kali lebih cepat dari laju kepunahan alami. Alam jadi nggak punya waktu buat beradaptasi. Ini bukan lagi ramalan masa depan ya. Menurut laporan dari PBB dan WFF, krisisnya lagi terjadi sekarang. 1 juta spesies, bayangin, 1 juta, lagi di ujung tanduk, terancam punah. Penyebabnya, kerusakan habitat, perubahan iklim, perburuan liar. Ini krisis yang kita ciptakan sendiri. Nah, ini dia bagian yang paling ironis. Kesuksesan kita sebagai spesies justru menciptakan sebuah paradoks yang aneh. Seiring teknologi kita makin canggih dan berkembang pesat, tubuh fisik kita malah pelan-pelan jadi lebih lemah. Konsep ini disebut evolusi biokultural. Maksudnya gini, kita nggak perlu nunggu ribuan tahun lagi supaya tubuh kita beradaptasi sama cuaca dingin. Nggak perlu, kita tinggal bikin jaket tebal atau nyalain pemanas ruangan. Teknologi kita udah mengambil alih tugas berat seleksi alam. Dan ini dampaknya ke tubuh kita loh. Contohnya, rahang kita makin kecil karena makanan kita sekarang makin lunak dan mudah dikunyah. Hasilnya, gigi bungsu jadi sering bermasalah. Tulang kita juga makin rapuh karena gaya hidup kita yang kurang gerak. Bahkan ukuran otak kita pun sedikit menyusut. Mungkin karena kita sekarang sangat bergantung sama kecerdasan kolektif yang ada di buku atau internet. Jadi intinya apa? Ada ketidakcocokan yang luar biasa di sini. Tubuh kita ini kan pada dasarnya masih tubuh dari zaman batu. Tapi kita dipaksa hidup di dunia digital yang perubahannya super cepat. Evolusi biologis kita yang lambatnya minta ampun nggak bisa ngejar evolusi teknologi kita yang melesat dalam hitungan dekade atau bahkan tahunan. Ketidakcocokan ini akhirnya ngebawa kita ke sebuah konsep yang kedengarannya kayak fiksi ilmiah tapi makin hari makin nyata. Posthumanisme. Ini adalah sebuah kondisi di mana batas antara manusia dan mesin, antara yang biologis dan buatan, mulai kabur. Oke, dari sini, mari kita lihat gimana kondisi ini bisa membawa spesies kita ke 3 kemungkinan masa depan yang sangat berbeda satu sama lain. Para ahli biasanya melihat ada 3 skenario besar tentang kemana arah kita selanjutnya.
Dan masing-masing skenario ini punya dampak yang luar biasa besar buat definisi manusia itu sendiri. Skenario pertama, evolusi terarah. Di sini, kita nggak lagi pasrah nungguin mutasi acak dari alam. Dengan teknologi kayak rekayasa genetika atau implan otak komputer, kita seolah-olah jadi arsitek buat biologi kita sendiri. Kita bisa menciptakan spesies post-human yang didesain berdasarkan keinginan kita, bukan lagi kebetulan. Skenario kedua, ini sisi gelapnya. Kepunahan diri. Di sini teknologi canggih kita justru jadi bumerang. Kita gagal mengelola apa yang disebut polikrisis, kombinasi berbagai krisis seperti perubahan iklim, pandemi, atau perang nuklir yang terjadi bersamaan dan akhirnya menyebabkan keruntuhan peradaban. Dan yang ketiga, kita pergi dari bumi. Dengan menjadi spesies multiplanet, kita memulai cabang-cabang baru di pohon evolusi manusia. Misalnya, manusia yang tinggal di Mars selama ribuan tahun bisa jadi berevolusi secara terpisah. Mereka beradaptasi dengan gravitasi rendah dan radiasi tinggi, dan mungkin suatu saat nanti jadi spesies yang sama sekali berbeda dari kita. Tapi gimana kalau kita beneran punah? Warisan apa yang kita tinggalin di planet ini? Mungkin bumi akan pulih, hutan akan tumbuh lagi. Tapi para ahli geologi di masa depan yang sangat jauh, mereka akan menemukan jejak kita. Di dalam lapisan bebatuan, mereka akan menemukan lapisan plastik, isotop nuklir, dan beton, fosil dari peradaban teknologi kita. Pada akhirnya, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Mungkin kisah kita sebagai manusia bukan tentang hidup selamanya. Mungkin kisah kita adalah tentang menjadi satu-satunya spesies, setidaknya yang kita tahu, yang bisa menatap langit malam, melihat bintang-bintang, dan bertanya, mengapa? Mungkin makna keberadaan kita bukanlah seberapa lama kita bertahan, tapi kesadaran yang kita bawa ke alam semesta, meskipun hanya untuk sesaat.